bersatu. Kita tundukkan kepala kita. Terpujilah Engkau Allah Israel, Allah yang disembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ini kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh datang meninggikan memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Shalom. Satu anugerah dan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh bersuka cita Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lah, tentulah sebuah rumah tangga dibentuk dengan maksud dan tujuan supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi pada kenyataan yang kita lihat, ada banyak rumah tangga hancur, ada banyak rumah tangga gagal. Persoalannya bukan gagal karena perkara yang besar, persoalannya bukan gagal karena uang, karena harta, atau karena yang lain. Tetapi seringkali kegagalan rumah tangga itu bukanlah karena perkara-perkara yang besar, tetapi hanya perkara-perkara yang kecil. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berhasil? Bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan? Alkitab tidak mencatat supaya rumah tanggamu berbahagia, engkau harus mendapat suami yang ganteng, engkau harus mendapat istri yang ganteng. Guk di luaran, nabagak nagateng, ale tabereng rumah tangga. Amin. Tabereng ke artis di luaran, satokin kawin sebentar lagi cerai. Artinya kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada rupa seseorang. Kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada cantik atau gantengnya seseorang. Lah, Alkitab juga tidak mencatat supaya rumah tanggamu berbahagia maka engkau harus memiliki pendidikan yang tinggi, gelar yang tinggi, pangkat yang tinggi. Bukan berarti pendidikan tidak perlu, bukan berarti pangkat tidak perlu, bukan berarti jabatan tidak perlu. Tetapi itu bukanlah satu hal yang menjamin kehidupan rumah tangga kita menjadi berbahagia. Moro tabereng di luaran, go na sekolah nanti tipu S1, S2, S3, akhirnya S-tele. Amin. Istri kemana, suami kemana, anak kemana? Go di luaran namar pangkat natipu. Tapi kita lihat istrinya kemana, suaminya kemana, anaknya jatuh dalam narkoba. Artinya Alkitab tidak mencatat supaya rumah tanggamu berbahagia engkau harus memiliki sekolah yang tinggi. Tidak dicatat dalam Alkitab. Lah, Alkitab juga tidak mencatat supaya rumah tanggamu berbahagia engkau harus anak orang kaya, engkau harus memiliki harta yang banyak. Semakin banyak harta seseorang, semakin banyak istrinya. Alkitab tidak mencatat demikian. Semakin banyak harta seseorang, semakin banyak suaminya di mana-mana. Apa yang membuat rumah tangga kita berhasil? Apa yang membuat rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan? Apa yang membuat rumah tangga kita supaya awet, supaya berjalan dengan baik? Istri kita diberkati oleh Tuhan, suami kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Supaya rumah tangga kita berhasil, supaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, tidak ada kata lain, tidak ada kunci lain selain kita menjadi suami yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan itu adalah suami yang benar-benar berharap dan menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan menjadikan dirinya imam. Imam itu sama seperti saya. Imam itu seorang pemimpin. Imam itu seorang pendeta. Amin. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pendeta ini, kerja saya main perempuan, kerja saya mabuk-mabukan, kerja saya main judi, kerja saya nipu orang, kira-kira Amang Inak masih mau mendengar jaminan saya? Masih mau? Kalau masih mau, kau udah begini, amin. Ada tikus pantitai, olah mandokor dibutui, mangulau dah. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga orang Kristen. Ada banyak suami-suami sekarang hanya pintar ngomong. Apalagi jemura, pejemura dan tak pature. Sehingga apa? Sehingga suami yang demikian tidak mendapat hormat dari istrinya. Suami yang demikian tidak mendapat hormat dari anak-anaknya. Apalagi di zaman sekarang ini, Amang Inak, udah terbalik. Ada banyak sekarang istri-istri menceraikan suaminya. Dulunya suami menceraikan istrinya. Amin. Anggo sonari inapta do paulakut suami. Amin. Ipaulak amat tanah. Kenapa dipaulak? Ya lebih hebat kerja istrinya, lebih banyak orang istrinya. Dulunya suami pukul istri, sekarang udah terbalik. Istri yang melukung suaminya. Amin. Lah, hal itu tidak mendatangkan kebaikan. Dalam Alkitab, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala hal. Artinya supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, supaya rumah tangga kita berjalan dengan baik, bukan karena hebatnya kita, bukan karena banyaknya uang kita, bukan karena gantengnya kita, bukan karena tingginya sekolah kita, tetapi jadilah suami yang takut akan Tuhan. Tadi kan saya sudah katakan, suami yang takut akan Tuhan menjadikan dirinya imam. Imam itu artinya jadi contoh. Imam itu artinya menjadi panutan. Walaupun sekarang ini banyak suami-suami tidak jadi panutan, lebih lama di kedai tua daripada di rumahnya sendiri. Lebih lama di kedai kopi daripada di rumahnya sendiri. Coba dulu saya mau tanya, Amang, mana lebih enak? Kopi buatan kedai tarigan atau kopi buatan istri di rumah? Jujur dulu. Amin partida uta gudonian kopi buatan inata. Ale molo hudu liba do inata pala 5 menit tor berbedai. Tor diingot do kredit kereta, uang listrik, uang perusahaan, tor utang do ingoti. Stres juga. Apalagi 5 menit hudu do inata tor berbedai. Itu bagus mak. Hudu liba di kedai kopi tarigan. Maka tayak keadat, maka tayak karejo, maka tayak politik. Jadi kita harus berubah dari cara sikap kita yang tidak baik. Ya ibu-ibu kalau duduk sama amang di rumah, sama suami di rumah, janganlah diingatkan utang. Bukan tak tahu suamimu rekening listrik belum dibayar, tahu dia itu. Bukan tak tahu dia itu uang sekolah anak-anak belum dibayar, tahunya dia itu. Tapi pura-pura nggak tahu dia. Ceritakanlah bagaimana masa depan rumah tanggamu ketika engkau duduk bersama dengan suamimu, ketika engkau duduk bersama dengan istrimu.
Ingatlah bagaimana Tuhan telah mempersatukan kalian. Lihatlah dan tatalah masa depan anak-anakmu. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati. Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana, jikalau kita hidup rukun, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mulu do robo rasa takar tu dia wala berbedai ala persoalan data berbedai. Amin. Ribut aja suami istri kalau misalnya mendatangkan beras ke rumah kita. Tapi justru keributan dalam rumah tangga kita tidak mendatangkan apa-apa. Justru keributan dalam rumah tangga kita, perselisihan, pertengkaran apapun dalam rumah tangga kita tidak membawa dampak apa-apa. Dan Alkitab mengajarkan bagi kita untuk hidup rukun. Untuk hidup bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk nikah rumah tangga kita. Haleluya. Maka jadilah suami yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan tidak memikirkan bagaimana dia duduk di kedai kopi, tidak, tetapi dia memikirkan kesejahteraan rumah tangganya. Bagaimana dia memikirkan yang terbaik bagi rumah tangganya. Itulah suami yang takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya nanti yang Tobi ini jadi suami yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi satu ketika saya akan pergi ke Kuala Lumpur, seminar perkumpulan rapat pendeta se-Asia Tenggara. Ya. Nah, pendeta itu bilang begini, pendeta-pendeta, kalau istrimu sakit, jangan kompres pakai air dingin. Ya di mana-mana kan kalau sakit kan dikompres pakai air dingin, benar kan? Benar kan? Jadi pakai apa? Jangan pakai air dingin, pakai uang katanya. Saya pun heran begitu saya pulang seminggu dari Kuala Lumpur, ya kan? Kami kan biasa tiap pagi jam 5 sudah bangun berdoa, suami istri. Karena anak saya 5, 4 sekolah. Jadi 1 di Kalam Kudus, jadi harus cepat ke sekolahnya. Singkat cerita, pagi-pagi Bu Pendeta agak lemas-lemas badan. Bu, bangun Bu, saya bilang. Sakit kepalaku Pak, kayak lemas-lemas badan. Teringatlah khotbah pendeta itu. Pergi langsung aku ke ATM, kupanaskan keretaku, kuambil uang 2 juta. Mana yang sakit? Di sini Pak. Mujizat terjadi. Ku kompres pakai uang 2 juta, sembuh sakitnya. Langsung bikin sarapan pagi, langsung disiapkan sendiri. Luar biasa. Ibu-ibu, saya mau tanya, lebih suka dikompres pakai kain basah atau pakai uang 2 juta? Terkadang suami tak mengerti hati istrinya. Amin. Jadi yang Tobi, kalau inang ini nanti sakit, jangan kompres pakai air dingin, apalagi pakai kenlang. Kompres pakai uang 2 juta, sembuhnya itu semangat gitu. Artinya seorang suami harus mengerti keinginan istrinya. Ada banyak suami-suami sekarang tidak mengerti keinginan istrinya. Akhirnya terjadi keributan, terjadi pertengkaran. Nah tadi saya sudah tanya, ibu mana lebih senang dikompres pakai kain basah atau pakai uang? Kan pakai uang. Yang kedua, jadilah istri yang takut akan Tuhan. Amin. Apa itu istri yang takut akan Tuhan? Istri yang takut akan Tuhan menjadi rumah doa bagi suami dan anak-anaknya. Berdoa, memohon, membakar persembahan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan rezeki atas suami dan anak-anaknya, supaya Tuhan meluruskan langkah suaminya,
supaya Tuhan meluruskan hati suaminya, supaya Tuhan meluruskan pandangan suaminya, supaya Tuhan melindungi anak-anaknya dari pergaulan-pergaulan yang bebas. Kira-kira ibu-ibu, kalau suami kita pulang bawa uang banyak, siapa yang senang? Istri tetangga atau kita? Istri tetangga. Oh, kita. Tapi ada banyak istri-istri tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai istri. Ketika suaminya pulang tidak membawa uang, dia marah-marah. Ketika suaminya langkahnya menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia marah-marah. Ketika pandangan suaminya menjadi pandangan mata keranjang, mata bakul, dia marah-marah. Engkau harus sadar sebagai seorang istri apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu. Engkau adalah rumah doa bagi suami dan anak-anakmu. Maka untuk itu saya ingatkan bagi kita semua sebagai seorang istri yang ada di tempat ini, jangan pernah turun dari tempat tidurmu sebelum engkau berdoa kepada Tuhan. Amin. Cuci piring boleh tinggal, cuci baju boleh tinggal, pekerjaan boleh terlambat, tetapi jangan pernah terlambat berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan hati suamimu. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menjaga suamimu. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memberkati suamimu. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong dan memberkati anak-anak. Inam, bukan karena mahalnya listrik yang kau pakai harganya sehingga suamimu betah di rumah. Bukan karena hebatnya kau masak naniura, masak arsik sehingga suamimu betah di rumah. Bukan. Ada banyak istri-istri memiliki salah pandangan terhadap suaminya, terhadap rumah tangganya. Dia pikir suaminya bisa betah, bisa tambah cinta kepadanya karena penampilan. Bukan berarti penampilan tidak perlu. Penampilan perlu. Suamimu tambah sayang kepadamu, suamimu tambah cinta kepadamu, karena engkau adalah istri yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memegang hati suamimu, sehingga hatinya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi apapun yang terjadi, jangan lupa berdoa sebelum engkau turun dari tempat tidur. Kalau kita lihat rumah tangga di luar sana, kurang cantik apa istrinya? Selingkuh juga nya suami. Kurang enak apa masakan istri orang sana, men? Selingkuh juga nya suami. Apa kekurangannya? Karena istri di rumah itu tidak menjadi rumah doa bagi suami dan anak-anak. Dua hal ini saya yakin dan percaya belum terlambat untuk kita kerjakan. Sebab dalam kehidupan berumah tangga itu tidak ada yang tamat. Amin. Semuanya masih belajar. Baik mereka yang akan diberkati pernikahan rumah tangganya pada hari ini, baik kita yang sudah berjalan rumah tangga kita mungkin puluhan tahun. Tidak ada kata terlambat ketika kita mau bertobat kepada Tuhan, ketika kita mau mencari Tuhan. Alkitab mencatat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Dua hal ini menjadi pegangan bagi kita semua yang hadir menyaksikan upacara pemberkatan pernikahan mereka hari ini, dan terlebih kepada mereka berdua yang akan diberkati pernikahannya hari ini. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan menjadi contoh. Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan menjadi rumah doa bagi suami dan anak-anaknya. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku yakin saat